Salam sahabat pemuda Moria Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat pemuda. Sahabat pemuda dimanapun saudara berada, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kami boleh hidup. Bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang dahsyat atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada, semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Surgawi, hamba berdoa khusus bagi seluruh anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada yang menyaksikan khotbah ini. Hidup kami semuanya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami butuh firman Tuhan saat ini karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami bersyukur Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berfirmanlah kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Sahabat pemuda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin melakukan firman Tuhan, dan juga mungkin rajin melayani Tuhan. Ya kan, mau sebagai song leader, singer, choir, penerima tamu sebelum ada COVID. Iya kan, kalau sekarang mungkin sudah banyak ikutin online ya kan, doa syafaat online via Zoom begitu. Kemudian pertemuan-pertemuan, bahkan sekolah, kuliah, serta bekerja juga sekarang banyakkan 75-80% di rumah. Iya kan? Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun posisi saudara saat ini, apakah baik sebagai seorang siswa, mahasiswa, atau karyawan, dimanapun posisi saudara, saya percaya anak-anak Tuhan yang melangkah dengan iman, anak-anak muda yang melangkah dengan iman, hidupnya berintegritas. Amin. Berintegritas itu apa sih Pak Gembala? Integritas itu artinya perkataan dan perbuatan equal, sama. Singkatnya demikian. Berintegritas itu artinya hidup kita, perkataan dan perbuatan kita sama. Jadi kalau kita berkata kita tidak korupsi, perbuatan kita juga tidak korupsi. Kalau kita berkata hidup kita jauh dari dosa, perbuatan kita juga harus jauh dari dosa. Jadi berintegritas itu sederhananya sahabat pemuda seperti kita ketahui bersama, perkataan dan perbuatan itu harus sama. Amin. Nah, tema khotbah hari ini adalah berintegritas. Sama-sama katakan saya berintegritas. Sama-sama katakan anak muda yang berintegritas. Kita lihat ayatnya, Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur Daud. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kitab Mazmur 37 ayat 25-26 itu ditulis oleh Daud. Daud memperhatikan ternyata sahabat pemuda Moria Youth, anak muda. Jadi Daud menuliskan kitab ini sudah umurnya sudah tua. Kenapa saya bisa tahu? Karena dia bilang begini, dimulai dengan kata dahulu. Pas. Dahulu aku muda. Nah, sekarang telah menjadi tua. Jadi dia tulis kitab ini dia sudah tua. Artinya dahulu itu Mazmur Daud memperhatikan orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang berintegritas. Itu jadi berkat. Di akhir hidupnya itu jadi berkat. Anak cucunya jadi berkat. Hidupnya jadi berkat. Amin sahabat pemuda. Jadi ketika saya renungkan Mazmur 37 ayat 25-26, ada janji yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda dimanapun berada, ada janji Tuhan yang luar biasa. Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari, ini janjinya Tuhan. Orang yang hidup benar, orang yang berintegritas, anak cucunya tidak akan ditinggalkan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, tetapi menjadi berkat. Amin. Minimal ada 3 tanda anak muda yang hidupnya berintegritas.
Jadi tema khotbah hari ini adalah Minggu 24 Januari 2021, berintegritas. Minimal ada 3 tanda saya mencatat di sini anak muda yang hidupnya berintegritas. Yang pertama, takut akan Tuhan. Sama-sama katakan takut akan Tuhan. Sahabat pemuda, takut akan Tuhan itu artinya ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah ketetapan hati. Memiliki ketetapan hati dan pikiran kita untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi orang yang berintegritas takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memiliki ketetapan hati dan pikiran untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin sahabat pemuda. Iya kan? Jadi kita tuh punya ketetapan hati dulu. Tuhan sudah mengampuniku, Tuhan sudah memberkatiku, Tuhan sudah memeliharaku, Tuhan sudah menguduskanku. Bagianku adalah punya ketetapan hati untuk tidak, ketetapan hati dan pikiran untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Bagaimana caranya? Ya merusak tubuh ini, pada tubuh kita kan bait Allah, tidak merokok, tidak narkoba, tidak minuman keras, bahkan tidak melakukan free sex atau seks bebas, menolak itu. Karena salah satu bentuk cinta kasih, wujud cinta kasih kita kepada pacar kita, kepada kekasih kita, bukan melakukan hubungan suami istri. Enggak, itu salah. Melakukan hubungan suami istri itu nanti setelah diberkati di gereja, diberkati oleh Tuhan. Amin sahabat pemuda. Jadi mari jaga kesucian hidup. Mari jaga kesucian hidup, jaga diri kita baik-baik. Pacaran yang sehat itu keduanya saling menjaga. Amin. Yang laki-laki saling menjaga, yang perempuan juga saling menjaga. Jangan dua-duanya bagatal. Kalau dua-duanya bagatal, jadi jo. Iya kan? Jadi ngapain Pak Gembala? Garuk-garuk lah. Iya kan? Jadi takut akan Tuhan. Jadi sahabat pemuda, mari sama-sama kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memiliki ketetapan hati dan pikiran untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, tanda yang kedua, anak muda yang hidupnya berintegritas. Ketika saya renungkan Mazmur 37 ayat 25-26. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Sama-sama katakan saya mencintai firman Tuhan. Iya kan? Mencintai firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mencintai firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi anak-anak muda yang mencintai firman Tuhan, Alkitab berkata, hidup kita, masa depan kita pasti berhasil. Apa yang menjadi angan-angan kita, cita-cita kita, program hidup kita, Tuhan Yesus buat berhasil. Nah, ketika kita percaya kita mencintai firman Tuhan, hidup kita berhasil. Bagianmu, teruslah mengucap syukur kepada Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan, dan tetaplah rendah hati. Karena kalau kita berhasil, semua karena berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Mencintai firman Tuhan. Anak-anak muda yang mencintai firman Tuhan, Alkitab mencatat masa depannya indah, masa depannya berhasil. Apa saja yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Amin sahabat pemuda Moria Youth dimanapun berada, mencintai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Jadi carilah pacar, carilah cowok, carilah cewek yang mencintai firman Tuhan. Kalau kita punya pacar yang mencintai firman Tuhan, biasanya pacarannya sehat. Amin. Ya kan, saling mendukung, saling mendoakan, saling membantu, dan saling menjaga. Yang ketiga, yang terakhir, minimal ada 3 tanda anak muda yang hidupnya berintegritas. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa waktu Tuhan selalu indah.
Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya percaya ayat ini nggak ayat yang asing buat kita semua ya, tapi kita ulang kembali. Pengkhotbah 3 ayat 11. Karena semakin sering kita dengar, pasti akan menguatkan iman kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah sahabat pemuda, ketika kau sudah beribadah kepada Tuhan, sudah baca Alkitab, sudah perjamuan kudus, sudah kasih minyak urapan, belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, ingatlah selalu, promosi, berkat, pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat, indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Percaya, waktu Tuhan pasti indah. Amin sahabat pemuda? Iya kan? Jadi tanda-tandanya anak Tuhan yang berintegritas, percaya, punya iman, waktu Tuhan itu selalu indah. Begitu sahabat pemuda. Jadi dimanapun sahabat muda berada, maju terus dalam Tuhan. Teruslah melangkah dengan iman. Dan jadilah berkat bagi sesama. Ingatlah selalu, pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Iya kan? Maju terus. Teruslah melangkah dengan iman. Jangan mau diumbang-ambingkan begitu. Ingatlah selalu, Tuhan Yesus sangat mengasihi sahabat pemuda. Apapun yang sudah lakukan, apakah jatuh dalam dosa, mari bangkit. Ingatlah selalu. Dan jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah salahkan siapapun. Ingatlah selalu, Tuhan selalu melihat ke bawah. Amin sahabat pemuda. Jadi tema khotbah Moria Youth hari Minggu 24 Januari 2021 adalah berintegritas. Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Minimal ada 3 tanda anak muda yang hidupnya berintegritas. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya memiliki ketetapan hati dan pikiran untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Bila kita anak-anak muda Moria Youth mencintai firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan siang dan malam dimanapun kita berada, Alkitab mencatat masa depan kita pasti berhasil. Dan yang ketiga, yang terakhir, percayalah waktu Tuhan itu indah. Amin sahabat pemuda, maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini, hidup mereka berhasil, masa depan mereka indah, hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah Moria Youth minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya dikatakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan Moria Youth Minggu 24 Januari 2021 boleh selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.